Suami-suami. Suami-suami. Satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa? Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bisa? Kan yang kita serap dari Yesus itu. Saya yakin yang macam saya ini agak susah. Ada yang bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya istri-istri, ibu-ibu. Satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada suami, papa, pergilah dan jangan berbuat. Pasti beliau bilang, puji Tuhan. Satu waktu ketika Yesus menjelaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Penjelasannya kan panjang lebar, tapi saya bikin dia jadi kecil, jadi singkat untuk membahas bagian tentang akar. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus ini sungguh-sungguh melakukan apa yang Kristus kerjakan. Yohanes pasal 14 ayat 12 bilang begini. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau semua orang mengaku percaya kepada Kristus, berdiri di atas Kristus, berarti yang Kristus lakukan, itu juga yang kita. Satu waktu, Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina, uruslah pakai cara, karena itu yang kita serap dari Yesus. Orang-orang bawa perempuan ini di hadapan Yesus. Hukum setempat mengatakan dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan angkat batu, lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya dorang di mana? Sudah pulang. Terus Yesus ucapkan kalimat ini. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang kalau penjelasannya begitu, pertanyaannya gampang. Suami-suami. Suami-suami. Satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa? Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bisa? Kan yang kita serap dari Yesus itu. Saya yakin yang macam saya ini agak susah. Ada yang bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya istri-istri, ibu-ibu. Satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada suami, papa, pergilah dan jangan berbuat. Pasti beliau bilang, puji Tuhan. Sebagai pendeta kami urus banyak soal begitu. Ada yang ketika ketahuan begitu, ibu ini berdiri di pintu, baru dia bilang dia punya suami pakai bahasa Kupang. Papa kira papa sendiri bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini, tapi berapa kecewa papa. Wah ini kalau carus begini tidak bisa. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dari sebuah pertanyaan yang ringan saja, tapi dengan resiko berat. Bolehkah bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus bilang boleh.
maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah padaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus tanya, gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal perbuluhan, ini bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepadanya. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang yang, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja tapi saya punya persembahan, pergi terus. Tiap minggu hadir. Bukan uang. Diri. Satu waktu Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya nanti di paduan suara ada yang rampas jabatan, urus pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar siapa terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus bawa satu anak kecil taruh di antara mereka. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Selesai. Serapan ini amankah di Gibeon? Belajar dari Yesus, belajar dari Yesus, belajar dari Yesus. Tiap-tiap hari sampai 38 tahun. Belajar dari Yesus. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan ada satu orang pun selesai dengan Tuhan. Kan tiap-tiap hari dia bergumul dengan itu. Saudara, hal-hal ini serius. Karena kita mau menyerap sesuatu dari Yesus supaya bertumbuh. Mari kita lihat lebih jauh sedikit. Kata yang kedua adalah bertumbuh. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara, kalau lihat ada pohon mangga, belum pernah ada orang paksa pohon mangga untuk bertumbuh. Pohon mangga itu akan bertumbuh begitu saja. Tugas kita adalah membersihkan di sekitarnya supaya dia bertumbuh dengan baik. Yang kemudian harapannya adalah kalau dia bertumbuh dengan baik pasti dia apa? Berbuah. Kekristenan ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk baptis dia subaptis. Ada yang sudah 3 kali malah. Bahkan sampai Israel baptis lagi di sana. Beragama, simbol-simbol agama penuh. Beriman, belum tentu. Saya bawa banyak materi di banyak tempat di Indonesia. Banyak yang habis bilang, pendeta-pendeta kita foto-foto dulu. Pas kami mau foto, ada yang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 nanti yang foto yang mati. Beragama semua tapi dapat foto takut. Oh ini bagaimana ini 38 tahun ini. Beragama tapi tidak beriman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Banyak yang sudah bertobat. Judi su tidak, mabuk su tidak. Tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hanya bicara tentang masa lalu. Kami dulu, pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kami dulu, kalau ada ruang kesaksian di satu ibadah dia bilang, waktu tahun 1970, pindah lagi dia ulang. Waktu tahun 1970, pindah lagi dia ulang. Waktu tahun 1970, satu waktu dia baru bangun di sini, orang korek di belakang. 1970.
Tidak ada masa depan, dia bicara tentang masa lalu. Itu pertentangannya serius antara generasi yang duluan dengan generasi yang sekarang. Kami dulu, terus anak-anak orang bilang kami sekarang. Ketiga, ini kelas yang paling tinggi, berbuah sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang bertanya menjadi lebih gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Yang bilang gampang-gampang susah ada? Itu tidak ada jawaban. Hari ini demi nama Tuhan saya ingin sampaikan pada saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Kenapa? Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa dipaksa, tanpa disuruh, asal dia melekat kepada pohon. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Alpukat plastik? Jeruk plastik? Pernah lihat? Enak? Pernah rasa? Anak sekolah minggu menyanyi lagu yang mantap sekali. Yesus pokok dan tinggal. Boleh sambil tepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Mantap. Mantap. Mau berbuat tinggal di dalam Yesus. Berarti beraktivitas rohani tanpa tinggal di dalam Yesus. Nah, itu repot. Sekarang saudara-saudara, kita dipaksa untuk merenungkan satu tema tentang bertumbuh bersama. Coba 1, 2, 3. Bertumbuh bersama ini repot. Tuhan Yesus punya murid itu hanya 12. Lebih banyak dari jemaat Gibeon atau lebih sedikit? Jauh lebih sedikit kan? Tapi ada orang-orang tua seperti Yakobus tua, tapi ada anak muda seperti Yohanes. Ada orang-orang kecil seperti nelayan-nelayan kecil di Galilea, tapi ada pejabat pemerintah seperti Lewi pemungut cukai. Ada Lewi pemungut cukai yang mengabdi kepada kerajaan Roma, tetapi ada Simon orang Selot yang anti Roma. Dorang 12, tapi kita 1000 lebih bisa bertumbuh bersama tanpa tersinggung. Ngeri itu. Ngeri itu. Kita diminta bertumbuh bersama ini, beda-beda ini. Saudara, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Isi doanya menarik. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Tapi supaya mereka menjadi, bukan menjadi. Banyak yang rindu jadi seragam. Jadi kalau dia rapat itu, omong tidak ikut dia tidak mau, dia keluar saja biar kamu rapat sendiri. Ada begitu di Gibeon. Ada di sini. Bisa tunjuk. Itu. Aduh itu kita cari masalah. Jangan. Bahaya itu. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih, dan supaya masing-masing pribadi dari murid-murid menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada orang dalam persekutuan yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi dia mau menyatu dalam persekutuan. Itu bikin kacau.